Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh-solehah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak dengan materi menghindari sikap tercela melalui kisah Sa'labah. Anak soleh-solehah, amati gambar berikut ini. Mengapa Sa'labah tidak mau membayar zakat? Apa pendapatmu tentang Sa'labah setelah melihat gambar tersebut? Yuk kita simak bersama mengenai kisah Sa'labah dalam tayangan video berikut ini. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang dari Ansor bernama Sa'labah. Hidupnya berada dalam kemiskinan hingga suatu hari ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, doakan aku agar Allah memberiku harta yang melimpah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Sa'labah, sedikit yang kau syukuri lebih baik dari yang banyak, namun tak mampu kau syukuri. Bukankah kau memiliki suri tauladan dari Rasulullah? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika aku menginginkan gunung berubah menjadi emas dan perak, maka semua itu akan terjadi." Mendengar itu, Sa'labah pulang ke rumahnya. Namun tak berapa lama ia kembali datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar memberiku harta yang melimpah. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, jika Allah memberiku harta yang melimpah, kan kuberikan hak orang-orang yang membutuhkan." Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan orang ini. Ya Allah, berilah Sa'labah harta yang melimpah. Waktu pun berlalu. Tak berselang lama dari doa itu, Sa'labah mulai memiliki satu kambing. Perlahan dari satu kambing itu semakin berkembang dan berkembang hingga ia menjadi juragan kambing di Madinah. Kota ini pun menjadi sesak dan tak mampu menampung ternak milik Sa'labah. Akhirnya Sa'labah mengembangkan ternaknya di sebuah lembah di luar kota Madinah. Kambingnya semakin banyak hingga ia semakin jauh dari kota Nabi ini. Pada akhirnya Sa'labah tak lagi ikut sholat berjamaah ataupun sholat Jumat di masjid karena sibuk mengurusi binatang ternak miliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengutus seorang untuk mengambil hak zakat darinya. Namun sungguh keterlaluan, ternyata Sa'labah enggan memberi hak orang lain. Bahkan ia menghina orang yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebelumnya Sa'labah telah berjanji untuk memberi hak orang-orang miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Sungguh celaka Sa'labah, sungguh celaka ia." Lalu turunlah ayat mengenai hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 75 dan 76. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Falamma atahum min fadlih bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Shadaqallahul aliyyul azim. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Anak soleh-solehah, setelah menyaksikan tayangan video kisah Sa'labah, bagaimana menurut pendapat kalian tentang pribadi Sa'labah? Yuk kita cari tahu.
Sa'labah adalah orang yang melupakan janjinya. Ketika diuji dengan hewan ternak yang banyak, Sa'labah lupa mengerjakan sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sa'labah lupa mengerjakan sholat Jumat karena kesibukannya mengurus hewan ternak. Selain melupakan janjinya, Sa'labah juga enggan membayar zakat. Sa'labah juga termasuk orang yang tamak, sombong, kikir, dan kufur nikmat. Akhlak tercela apa yang harus dihindari dari kisah Sa'labah? Akhlak tercela yang harus kita hindari dari kisah Sa'labah yakni sifat kikir dan kufur nikmat. Apa itu sifat kikir dan kufur nikmat? Mari kita kenali bersama-sama. Kikir adalah menahan harta dan tidak mau mendermakannya kepada orang lain. Sedangkan kufur nikmat berarti mengingkari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyalahgunakannya, melalaikannya, atau memakainya untuk jalan yang dibenci atau tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai anak muslim harus menghindari sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh Sa'labah, di antaranya dengan cara: pertama, menjaga mulut, telinga, mata, tangan, dan hati kita agar selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyadari bahwa akhlak tercela akan menyiksa diri kita sendiri. Yang ketiga, menyadari bahwa ingkar janji akan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh-solehah, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Sa'labah adalah: 1. Selalu beribadah baik ketika sempit maupun lapang. 2. Selalu syukur nikmat atas karunia Allah. 3. Menghindari sifat kikir dan kufur nikmat. 4. Beribadah hanya karena Allah. 5. Selalu menepati janji serta taat kepada Allah. Kesimpulan mengenai materi menghindari sikap tercela melalui kisah Sa'labah yaitu: akhlak tercela dapat membahayakan dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sifat tercela yang dimiliki Sa'labah antara lain tidak menepati janji, sombong, dolim, kikir, dan kufur nikmat. Ibadah yang dilanggar Sa'labah yaitu sholat dan zakat. Akibat berperilaku tercela diantaranya: 1. Dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak disenangi sesama. Yang ketiga, kesengsaraan di dunia dan akhirat. Anak soleh-solehah, demikianlah materi mengenai menghindari sikap tercela melalui kisah Sa'labah. Semoga kita termasuk orang yang selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, agar kita termasuk orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.